Salam, selamat pagi Amangina. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita Selasa 14 Mei 2024 tertulis dari Matius pasal 19 ayat 13 sampai ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Bapak Ibu, kita melihat dalam pelayanan Yesus, sering sekali Yesus dekat dengan anak-anak dan membuat gambaran tentang anak-anak. Bahkan cukup berbeda pandangan Yesus tentang anak-anak dibandingkan dengan pandangan murid-murid tentang anak-anak. Bahkan dalam kehidupan kita juga seperti itu ya. Sering sekali kita merasa bahwa dalam beribadah, dalam mendengarkan firman Tuhan, seolah-olah terganggu karena kedatangan anak-anak. Ribut dan banyak keriuhan yang terjadi, banyak keributan yang terjadi kalau anak-anak datang bersama-sama dengan kita di saat-saat ibadah ya. Jadi tidak jarang ada pelayan Tuhan yang mengatakan keluar dulu anak-anak begitu. Memang resikonya ya memang agak sedikit terganggu, tapi lihat ketika murid-murid Yesus katakan jangan di sini, mereka memarahi ketika anak-anak mendekat kepada Yesus. Ketika orang-orang di sekitar itu menyodorkan anak-anak untuk diberkati oleh Yesus, tetapi dan mendoakannya ya tentunya, tapi murid-murid berpandangan itu akan mengganggu pelayanan Yesus. Tapi Yesus sekali lagi berbeda pandangannya terhadap murid-murid. Bahkan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus kita ya biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka. Sangatlah jarang kita mendengar seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, apakah ibu punya uang untuk membeli sepatu baruku? Atau apakah ibu punya uang untuk membeli ini dan itu ketika dia menginginkan sesuatu di toko atau di pusat perbelanjaan lainnya. Yang sering kita alami adalah, Bu, aku mau sepatu itu, beli. Bu, aku mau baju itu, beli. Bu, aku mau mainan itu, beli. Dan menunjuk pada barang yang dia inginkan. Anak itu tidak merisaukan apakah orang tuanya memiliki uang atau tidak. Baginya itu adalah kewajiban orang tuanya dan dia tidak merisaukannya. Yang sebenarnya memang itu bukan urusannya. Mama aku punya uang atau tidak, itu bukan urusannya. Yang jelas jiwa anak kecilnya dia tunjukkan bahwa dia menginginkan sesuatu. Dia hanya menuruti keinginannya saja. Orang tua yang jelas harus menyediakannya untukku. Dia sering terkesan memaksa ya, untuk melakukan sesuatu pun, atau keinginannya untuk membeli sepeda, membeli mainan baru, baju baru, dan lain sebagainya. Dia tidak merisaukan apapun, dia hanya menyampaikan keinginannya itu. Salahkah sikap demikian? Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita mengatakan menjadi seperti anak kecil justru
sikap yang dikehendaki oleh Yesus. 3 hal yang dikatakan dalam Injil Matius, yang dikatakan oleh Yesus, seperti anak kecil itu. Sikap seperti itu barulah memungkinkan orang masuk ke dalam kerajaan surga. Di ayat 3 diterangkan. Sikap seperti itu pula lah yang membuat seseorang menjadi besar. Dan sikap seperti itu jugalah yang membuat seseorang dapat menerima Yesus. Tuhan Yesus menginginkan sikap seperti itu dalam diri para muridnya, dalam diri kita juga, supaya nampak bahwa sifat atau sikap anak kecil itu yang menjadi syarat masuk ke dalam, salah satu syarat masuk ke dalam kerajaan surga, dan salah satu syarat membuat orang menjadi besar, dan satu syarat juga membuat orang dapat menerima Yesus. Apa saja gitu ya, apa saja. Tuhan Yesus sekali lagi menginginkan sikap seperti itu dalam diri kita. Yang jelas ada Bapa yang di surga yang harus repot memikirkan hal-hal itu. Sama seperti ada ibu, ada mama yang harus repot memikirkan keinginan anak-anaknya. Kenyataan kerajaan surga mensyaratkan sifat pasrah total, seperti jiwa anak-anak. Kalau mau dipertanyakan tentang keraguan, pasti ada. Misalnya, apakah ibunya ada uang atau tidak? Tapi bisa juga apakah ibunya sedang senang, mau membelikan sepatu bagi anaknya itu dan sebagainya. Ya pasti ada keraguan seperti itu. Tapi dia tidak peduli dengan keraguannya. Dia lebih menekankan pada keinginannya yang dia sampaikan dengan pasrah. Kebesaran seorang juga nyata dalam sikap kepasrahannya tanpa perlu merisaukan yang bukan kewenangannya. Yesus hanya dapat disambut menjadi bagian dalam kehidupan seseorang dengan sikap pasrah total. Tak perlu merisaukan yang tidak perlu karena itu di luar kewenangan kita. Maka sama seperti anak kecil itu, yang berwenang memang untuk mewujudkan atau tidak mewujudkannya adalah ibunya. Yang jelas sikap anak-anak itu pasrah total dengan memberitahu keinginan-keinginannya itu. Jangan paksakan pikiran kita untuk memikirkan yang bukan wewenang kita. Yang jelas kita beritahukan kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Karena kalau kita memaksa pikiran kita untuk memikirkan itu, yang ada adalah stres. Jadi sampaikanlah kepada Yesus, dia akan tahu yang mana yang terbaik, yang terpenting dalam hidup kita. Sama seperti doa adalah sebuah proposal yang ada yang diterima, ada yang tunggu dulu, bahkan ada yang tidak. Karena dalam proposal kita juga biasanya itu kan ada survei. Apakah itu benar-benar dibutuhkan, dana yang diminta dalam proposal itu betul-betul dibutuhkan, atau tunggu dulu, atau tidak, gitu ya. Jadi saya ibaratkan doa itu dan keinginan anak-anak ini adalah seperti proposal yang jelas dia beritahukan. Kita harus yakin bahwa anak manusia saja tahu yang terbaik untuk anaknya, apalagi Bapa yang di surga pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan, maka dia akan memberi. Carilah, maka kau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pasrah, total serahkan
dan jangan tuntut apa-apa. Biar Tuhan yang tahu yang mana yang terbaik dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Semangat, semangat, Tuhan memberkati.